Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat fardu subuh yang dirahmati oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali berkat nikmat dan karunia-Nya lah pada subuh kali ini kita dapat melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah, dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan pengajian rutin kita. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bersama kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, seperti biasa sebelum kita lanjutkan pengajian kita, maka kembali kami mengingatkan bagi Bapak dan Ibu yang belum berniat i'tikaf agar mengucapkan niat i'tikaf dengan harapan semoga apapun bentuk amal ibadah yang kita lakukan selama kita berada di dalam ini masjid sampai nanti kita keluar daripadanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak di hari kiamat kita pun akan mendapatkan balasannya. Maka mari yang belum berniat i'tikaf kita mengucapkan niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku berniat i'tikaf di dalam ini masjid sunnah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, seyogyanya pagi ini yang mengisi adalah Ustadz Haji Muhammad Effendi LC, namun beliau berhalangan karena saat ini masih berada di Pekanbaru, maka beliau meminta kepada kami untuk menggantikannya pada pagi hari ini. Oleh karenanya pagi ini kita lanjutkan pembahasan kita tentang hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat di dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan terakhir kita telah sampai kepada hadis yang keempat daripada babul dzikri wad du'a, yang mana di dalam hadis yang keempat itu menjelaskan kepada kita tentang apa yang akan diperoleh suatu kaum atau suatu majelis yang mana apabila di dalam majelis tersebut tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit kita mengulang daripada apa yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma qa'ada qaumun maq'ada lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam illa kana 'alaihim hasrah yaumal qiyamah. Akhrajahu At-Tirmidzi wa qala hasan. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa kata Rasul? Ma qa'ada qaumum maq'ada. Jadi apabila ada suatu kaum yang duduk dalam sebuah perkumpulan, lam yadhkurullaha fih wa lam yusallu 'alan nabi, kemudian mereka tidak mengingat Allah dan tidak pula bersalawat atas Rasul, illa kana alaihim hasrah yaumal qiyamah, maka yang akan didapati oleh perkumpulan itu adalah penyesalan kelak di hari kiamat. Nah, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, hadis yang kelima ini adalah merupakan kebalikan daripada hadis yang keempat. Kalau di dalam hadis yang keempat kita jelaskan tentang keutamaan sebuah majelis, yang mana kata Rasul, ya, barang siapa yang hadir dalam sebuah majelis kemudian mereka mengingat Allah, maka ada 3 keutamaan yang mereka dapatkan. Yang pertama, haffaz alaihimul malaikah. Itu majelis kata Rasul akan dikelilingi oleh para malaikat. Jikalau seandainya para malaikat sudah berkeliling dalam sebuah majlis, maka dapat dipastikan Bapak dan Ibu, majlis tersebut akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua apa? Ghasyiyat umur rahmah. Malaikat-malaikat yang hadir memintakan kepada Allah agar siapa saja yang hadir dalam majlis tersebut diberikan oleh Allah rahmatnya, kasih sayangnya. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membanggakan hamba-hambanya yang berada di dalam majelis. Nah, ini adalah keutamaan bagi mereka yang hadir dalam sebuah majelis dzikr. Nah, adapun hadis yang kelima tadi kebalikannya. Ya. Kalau seandainya ada sebuah majlis, kemudian dalam majlis tersebut ternyata tidak mengingat Allah, tidak dikatakan majlis dzikr, maka majlis tersebut dapat dikatakan adalah majlis yang membawa kepada keburukan. Maka kata Rasul, illa kana alaihim hasrah yaumal qiyamah, kecuali yang akan didapatkan oleh mereka orang-orang yang hadir dalam majlis yang di dalamnya adalah keburukan, adalah penyesalan kelak di hari kiamat. Nah, oleh karenanya Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, daripada 2 hadis ini kita dapat mengambil kesimpulan dan pelajaran. Hendaknya majlis yang kita hadiri adalah majlisul ilm, dan jangan sampai majlisul ilm yang tadinya banyak sekali membawa kemanfaatan, banyak sekali membawa keistimewaan bagi majlis tersebut dan bagi mereka orang-orang yang hadir dalam majlis tersebut, kita rusak dengan perbuatan kita yang tidak baik. Apa contohnya perbuatan yang tidak baik? Majlisul ilm yang tadinya membahas tentang ilmu, kita ubah menjadi majlisul ghibah. Nah, ini tidak baik Bapak dan Ibu. Ya, maka keutamaan majlis tadi akan hilang. Dikarenakan apa? Dikarenakan pembicaraan di dalamnya, apa yang dibahas di dalamnya berubah daripada mengingat Allah, daripada ilmu yang dibahas menjadi membicarakan orang lain. Oleh karenanya, ya kembali, ya jangan sampai kita rusak majlisul dzikr dengan majlisul ghibah. Karena tidak ada balasan bagi mereka orang-orang yang hadir dalam majlisul ghibah kecuali kelak adalah penyesalan di hari kiamat. Nah, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu kiranya sedikit pengulangan dan penegasan daripada apa yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kita lanjut pembahasan kita kepada hadis berikutnya. Wa 'anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna ad-du'a huwal ibadah, rawahul arba'ah wa sahhahahu at-Tirmidzi. Wa lahu min hadits Anas marfu'an bilafz ad-du'a mukhul ibadah. Wa lahu min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu rafa'ah, laisa syai'un akrama 'ala Allah minad du'a.
wa sahhahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innad du'a huwal ibadah. Sesungguhnya kata Rasul, doa itu adalah bagian daripada ibadah. Kemudian dalam hadis yang lain atau dalam lafaz yang lain dikatakan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah ujung daripada ibadah. Kemudian dalam hadis yang lain, dalam lafaz hadis yang lain dikatakan, laisa syai'un akrama 'ala Allah minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah kecuali doa. Nah, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, daripada 3 hadis ini yang berbeda lafaznya, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya berdoa itu adalah bagian daripada ibadah dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa itu adalah bagian daripada ibadah dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa doa itu disukai oleh Allah? Karena doa itu adalah su'alul 'abd rabbahu azza wa jalla ala wajhil imtihal. Doa itu adalah salah satu perantara yang dapat dilakukan oleh seorang hamba untuk meminta kepada Allah. Dan doa juga merupakan salah satu tanda bahwasanya seseorang itu atau seorang hamba itu adalah lemah. Ia tidak memiliki daya upaya apapun, tidak memiliki kekuasaan apapun, melainkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan adanya doa, Bapak dan Ibu, itu seorang hamba sadar bahwasanya dia lemah, dia masih membutuhkan pertolongan, dia masih membutuhkan sesuatu, dia masih membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha kuasa atas segala-galanya. Nah, hal ini Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, apa kata Allah? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa idza sa'alaka ibadi anni, dan apabila sa'alaka ibadi, hambaku kata Allah bertanya kepadamu wahai Muhammad, maka katakan fa inni qarib, sesungguhnya aku kata Allah adalah dekat. Ujibud da'watad da'i idza da'an, aku kata Allah akan senantiasa mengabulkan doa seorang hamba idza da'ani, apabila ia berdoa. Fal yastajibu li, oleh sebab itu maka hendaklah hamba tersebut memenuhi apa yang aku pinta. Wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, agar mereka selalu dalam keadaan benar. Nah, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, daripada ayat ini ada beberapa hal yang dapat kita ambil hikmah ataupun kesimpulan daripadanya. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam ayat ini
ujibud da'watad da'i idza da'ani, kata Allah. Aku akan mengabulkan doa seseorang yang berdoa idza da'ani, apabila ia berdoa. Nah, jadi kalau kita lihat Bapak dan Ibu, di sini ada musyarakah ya daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga dari seorang hamba. Allah akan mengabulkan doa apabila seseorang berdoa. Maka kalau orang tidak berdoa, apa yang dikabulkan oleh Allah? Nah, ini pertama ya. Jadi kalau kita pengen doa kita dikabulkan, kita pengen hajat kita dikabulkan oleh Allah, maka salah satu caranya adalah berdoa, meminta kepada Allah ya. Sebagaimana yang kita sadari Bapak dan Ibu, hajat kita itu banyak sekali, kebutuhan kita banyak, keinginan kita banyak. Pertanyaannya, apakah mungkin kita dapat mengabulkan atau mewujudkan semua hajat itu tanpa bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita hanya ya beriktimat, iktimat itu artinya hanya bersandar kepada apa yang kita miliki, tentu itu mustahil. Karena sejatinya apa yang ada pada diri kita, kekuatan yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki, kecerdasan yang kita miliki, ataupun hal-hal yang lainnya, itu semua adalah karena Allah dan daripada Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu lemah Bapak dan Ibu ya. Manusia itu lemah. Manusia tidak ada memiliki kekuatan apapun kecuali atas izin dan kehendak Allah. Nah, maka kalau kita banyak hajat, banyak keinginan, banyak permohonan yang ingin kita wujudkan, maka salah satu caranya adalah berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah pertolongan. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji, kalau kita meminta pasti Allah kabulkan. Nah, cuman ya ada beberapa cara Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa seorang hamba. Jadi kita ini jangan pula terlalu kecil atau terlalu sempit memahami bahwasanya Allah akan senantiasa mengabulkan doa. Maka kalau aku berdoa seperti ini pasti Allah akan kabulkan seperti ini. Nah, itu salah Bapak dan Ibu. Karena kata ulama, cara Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa itu ada dengan 3 cara. Yang pertama apa? Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuatu sesuai dengan apa yang kita minta, tapi dalam waktu yang tepat bagi kita. Nah, jadi Allah akan memberikan apa yang menurut kita baik ya. Allah akan memberikan sesuatu sebagaimana apa yang kita minta, tapi pada waktu yang tepat. Kemudian yang kedua apa? Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa itu tetapi kebalikan daripada apa yang kita minta. Ini mungkin sering kita rasakan Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kita pengennya A tapi ternyata yang diberikan oleh Allah B. Maka pertanyaannya, bagaimana sikap kita ketika itu? Kita harus selalu senantiasa berhusnuzon kepada Allah, berbaik sangka. Jangan pula berburuk sangka ya. Karena apa? Nah, di dalam hadis qudsi Allah katakan, ana inda dzanni abdi bi, aku akan selalu senantiasa ya, bersama dengan zon hambaku. Jadi kalau kita meminta kepada Allah itu kita harus selalu senantiasa berhusnuzon, yakin ya, berbaik sangka. Pun jikalau seandainya ketika kita meminta A ternyata diberikan B, yakinlah, berhusnuzonlah dengan apa yang diberikan oleh Allah. Karena sejatinya apa? Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Ya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala tegaskan, asa al taqrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum, kata Allah. Bisa jadi sesuatu yang bagimu atau menurutmu itu baik tapi ternyata bagi Allah itu buruk, dan bisa jadi pula sesuatu yang menurut kita buruk tapi ternyata bagi Allah itu adalah baik. Nah, oleh karenanya Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, apabila hal demikian kita dapatkan, kita peroleh ya, maka berhusnuzonlah kepada Allah. Ya, berbaik sangkalah kepada Allah bahwasanya pasti ada hikmah di balik semuanya.
Ini mungkin sering kita dengar ya daripada orang-orang tua kita dahulu mengatakan pasti ada hikmah di balik semua kejadian. Ya, bahkan kata ulama apa? Masaibu qaum inda qaum fawaid. Ya, suatu musibah yang mengenai suatu kaum itu pasti akan membawa kebaikan atau akan membawa kemanfaatan bagi yang lainnya. Jadi apapun yang kita terima saat ini itu tentu ada hikmah di balik semuanya. Sekalipun mungkin yang kita terima saat ini adalah sesuatu yang tidak kita inginkan, tapi harus kita yakini dan harus kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Ada hikmah yang mungkin belum kita temui saat ini atau yang belum kita rasakan saat ini. Nah ini Bapak dan Ibu. Kemudian cara yang ketiga kata ulama, cara Allah mengabulkan doa itu apa? Allah akhirkan pengabulan doa kita itu sampai kelak di hari kiamat. Jadi yang harus kita yakini bahwasanya sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yukhliful mi'ad." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mengingkari janjinya. Nah, beda halnya dengan manusia Bapak dan Ibu, ya. Kalau manusia ini ya wallahu a'lam, ya kita kembalikan kepada bagaimana keadaan manusia tersebut. Ya, kita kalau berjanji kadang-kadang ingat, kadang-kadang tidak. Kalau ingat alhamdulillah, ya, kalau tidak, nah, ini ketika diingatkan seakan-akan lupa. Nah, itu. Maka usi nafsi wa iyyakum, ya Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, jangan samakan manusia dengan Allah. Allah berbeda. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Kalau Allah katakan aku akan mengabulkan doa, maka harus kita yakini dengan hakul yakin, ainul yakin, bahwasanya pasti Allah kabulkan, tapi dengan berbagai cara yang sudah kami sebutkan tadi. Nah kemudian Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang selanjutnya kata Allah, fal yastajibuli. Setelah kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam ayat ini. Apa kata Allah? Fal yastajibuli. Maka hendaklah hamba yang berdoa kepadaku, kata Allah, itu mengerjakan apa yang aku pinta. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita untuk sholat, ya, dalam Al-Quran banyak wa aqimis sholah wa atuz zakah misalnya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, maka dikerjakan. Ya dikerjakan. Allah memerintahkan kita untuk melakukan ibadah sholat, dikerjakan sholat. Allah memerintahkan kepada kita untuk membayar zakat, maka dibayar zakat. Allah memerintahkan kepada kita untuk berpuasa, maka berpuasa. Ya. Jangan sampai kita ini pengennya minta terus, tapi apa yang menjadi syarat untuk dikabulkan doa itu tidak kita lakukan. Ya. Pun sekalipun kalau seandainya kita merasa doa kita dikabulkan oleh Allah, padahal apa? Kita tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka hati-hati Bapak dan Ibu. Karena itu bisa jadi adalah istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj itu adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu apa yang kita inginkan, semau kita Allah kabulkan. Tetapi di balik pengabulan doa itu, ketika kita tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, di situ ada balasan yang Allah siapkan untuk kita. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Jadi jangan merasa aman. Oh, aku kada sembahyang, tapi hidupku aman-aman saja, rezekiku lancar saja. Aku tidak bersedekah, aku tidak berzakat, padahal aku ini sudah wajib mengeluarkan zakat mal misalnya. Ya, bagi orang-orang yang memiliki kelebihan harta, ya ada zakat mal. Zakat mal itu syaratnya yang pertama adalah haul. Haul itu sudah sampai waktunya selama setahun dimiliki. Kemudian yang kedua adalah nisab, sudah sampai batas minimum wajib dikeluarkannya zakat. Nah, ya bagi mereka orang-orang yang memiliki kelebihan tidak mengeluarkan zakat malnya misalnya, tapi apa, rezekinya terus ditambah oleh Allah, rezekinya terus berkembang. Nah, ini harus hati-hati.
Karena bisa jadi apa yang ia dapatkan, apa yang ia rasakan itu adalah istidraj daripada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Jadi itu Bapak dan Ibu. Jadi fal yastajibu li, penuhi, kerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala pinta daripada kita, dan jauhkan diri kita daripada apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, kemudian yang kedua syaratnya adalah wal yu'minu bi. Wal yu'minu bi artinya apa? Berimanlah kepada Allah. Iman itu tasdik, tasdik itu percaya Bapak dan Ibu. Dalam akidah ahli sunnah wal jamaah dikatakan al iman huwa at-tasdiqu bil qalb wal iqraru bil lisan wal amal bil arkan wal amal bil jawarih wal arkan yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Jadi iman itu adalah tasdiqu bil qalb, percaya dengan hati. Kemudian apa? Iqrar bil lisan, disampaikan, diucapkan dengan lisan. Jadi tidak hanya saja lisan yang mengucapkan, tetapi hati dulu. Ya, hati harus mempercayai. Aku percaya bahwasanya Allah mengabulkan doaku. Kemudian kita iqrar bil lisan. Kemudian apalagi wal amal bil jawarih wal arkan. Kita lakukan, kita kerjakan dengan jawarih, dengan segala panca indera yang kita miliki. Kemudian kita kerjakan arkan, baik arkanul iman maupun arkanul Islam. Ya. Arkanul iman ada 6, arkanul Islam ada 5. Ya, sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Arkanul iman, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, dan yang sampai ke 6 itu. Nah, itu harus kita percayai. Ya, tidak cukup kita mengatakan aku beriman, tapi nauzubillah min dzalik, sholatnya ditinggalkan. Aku beriman, tapi masih percaya bahwasanya ada sesuatu yang dapat menandingi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tidak beriman namanya Bapak dan Ibu. Yazidu bitta'ah, iman itu akan senantiasa meningkat ia dengan apa? Dengan melakukan ketaatan kepada Allah, wa yanqusu bil maksiyah, dan iman itu akan turun ia dengan melakukan maksiat kepada Allah. Nah, maka usi nafsi wa iyyakum, ya pasti pernah kita rasakan Bapak dan Ibu, iman kita itu kadang-kadang meningkat, kadang-kadang turun, ya. Kadang-kadang kita semangat beribadah, kadang-kadang kendor dalam melakukan ibadah. Nah, apa yang kita lakukan saat itu? Ketika iman kita meningkat, semangat kita beribadah, alhamdulillah. Itu biasanya banyak sekali ibadah-ibadah yang dapat kita kerjakan. Tapi ketika iman kita kendor, nah ini kadang-kadang sholat pun dikerjakan dengan terpaksa Bapak dan Ibu. Padahal apa? Beribadah, melakukan ibadah sholat itu adalah kebutuhan kita. Ya, Allah tidak butuh dengan sholat kita, tapi kita yang butuh dengan sholat. Karena apa? Dengan sholat kita dapat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sholat kita mengakui bahwasanya diri kita tidak ada apa-apanya tanpa Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang kedua. Jadi beriman kepada Allah, beriman kepada Allah. Jadi beriman, yakin dengan sebenar-benarnya, ya, yakin dengan tidak ada keraguan-raguan pada diri kita bahwasanya doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hilangkan rasa-rasa syak, rasa-rasa keraguan dalam diri kita. Ya, mungkin ada di antara kita yang masih ragu-ragu dalam berdoa, ya. Sehingga apa? Ada yang membisiki atau ada bisikan-bisikan setan, ya. Apakah doamu akan dikabulkan? Kebanyakan minta. Kemudian bagaimana doamu dikabulkan sedangkan engkau saja masih seperti ini? Nah, itu ada kadang-kadang bisikan seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, itu harus kita hilangkan. Ya, kita harus yakini bahwasanya innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mengingkari janjinya. Nah, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah. Masih dalam kaitan dengan doa. Doa itu adalah ibadah. Maka dalam melakukan ibadah doa ini ada tuntunan yang diajarkan oleh Rasul. Ya. Ada cara-cara yang dapat kita lakukan.
Ya. Dengan harapan apa? Ketika kita mampu melakukan cara-cara tersebut, tuntunan itu sudah kita kerjakan, semoga doa kita diterima oleh Allah. Di antara cara-cara yang dapat kita lakukan agar doa kita itu diterima oleh Allah, selain daripada apa yang sudah kita bahas tadi, kemudian adalah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Ud'u rabbakum, berdoalah kepada Tuhanmu, tadarru'an wa khufyah, dengan berendah diri dan lemah lembut. Innahu la yuhibbul mu'tadin, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak menyukai orang-orang yang berlebihan, Bapak dan Ibu. Jadi salah satu adab tuntunan ketika kita berdoa ini dalam surah Al-A'raf ya. Dalam surah Al-A'raf ayat 55. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan ketika kita berdoa, maka berdoa dengan berendah diri. Kemudian dengan lemah lembut. Cara merendah diri itu bagaimana Bapak dan Ibu? Mengaku kepada Allah bahwasanya kita adalah lemah. Ya. Jadi tidak cukup ketika berdoa langsung meminta kepada Allah, tapi akui diri bahwasanya kita adalah lemah. Ya Allah, aku sadar bahwasanya aku adalah makhluk yang lemah, tiada daya upaya yang aku dapat lakukan kecuali atas izin dan kehendak-Mu. Nah, itu tandanya kita merendah diri Bapak dan Ibu. Kemudian selanjutnya dengan lemah lembut. Ya, lemah lembut, tidak kasar. Ya, tidak kasar. Jadi berdoa kepada Allah itu sebagaimana kalau kita meminta sesuatu kepada seseorang. Ya. Kalau kepada teman kita, seorang anak minta sesuatu kepada orang tuanya, itu tentu dengan nada yang lemah lembut. Nah, begitu juga kita ketika minta kepada Allah dengan lemah lembut, tidak kasar. Ya, tidak memaksa. Ya, tidak memaksa, tidak kasar, dengan lemah lembut. Nah, ini salah satu cara Bapak dan Ibu. Selain daripada kita mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangannya, kemudian yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan doa. Nah, yang selanjutnya tuntunannya adalah berdoa kepada Allah dengan merendah diri dan lemah lembut. Nah, kemudian apalagi yang dapat kita lakukan? Ya, memuji Allah dan bersalawat atas Rasulnya. Nah, jadi memuji Allah dan bersalawat atas Rasulnya. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda apa? Wa idza shalla ahadukum falyabda bitamhidillah wa thana alaih thumma yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam liyad'u ba'da bima syaa thumma liyad'u ba'da bima syaa. Apabila seseorang melakukan ibadah sholat, ya, atau apabila seseorang melakukan ibadah kepada Allah, falyabda bitamhidillah, maka hendaklah ia memulai dengan memuji Allah, wathana alaih, memuji Allah, ya, atau membangga-banggakan Allah, ya, mengagungkan Allah. Kemudian tsumma liyusalli 'alan nabi, kemudian setelah itu bersalawat atas Rasul. Tsumma liyad'u ba'da bima syaa, kemudian setelah itu barulah ia berdoa sesuai dengan apa yang ia inginkan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan, apa kata Allah? Walillahil asma'ul husna fad'u biha. Allah memiliki asma'ul husna, ya, nama-nama yang baik. Tetapi daripada nama-nama yang baik itu tetap zatnya adalah satu, yaitu zatullah. Ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu nama Allah, zatnya tetap satu Bapak dan Ibu. Apa kata Allah? Fad'u biha, maka berdoalah kepadanya. Berdoalah dengan bertawassul, ya, dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ini cara berdoa Bapak dan Ibu. Jadi berdoa itu tidak serta-merta selesai sholat langsung ya Allah aku pinta seperti ini. Nah, itu istilahnya kurang adabnya. Ya, tidak mengerjakan tuntunan yang diajarkan. Nah, caranya bagaimana? Dengan memuji Allah.
Bisa dengan alhamdulillahirabbil alamin, ya. Segala puji Tuhan semesta alam. Setelah itu baru kita bersolawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad misalnya. Kemudian barulah kita berdoa kepada Allah. Apa yang kita minta, apa yang kita inginkan, ya, mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian cara yang lain yang menjadi tuntunan ketika kita berdoa itu adalah mengangkat tangan, Bapak dan Ibu. Jadi mengangkat tangan itu tuntunan ketika berdoa. Dalam hadis daripada Salman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rabbakum hayyun karim yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi ayyaruddahuma sifra, akhrajahu al-arba'ah illa an-Nasa'i wa sahahahul Hakim. Daripada Salman radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rabbakum, sesungguhnya Tuhan kalian, kata Rasul, hayyun karim. Hayyun itu apa? Pemalu dan juga maha mulia. Nah, tapi usi nafsi wa iyyakum, Bapak dan Ibu, kita tidak boleh membayangkan bagaimana malunya Allah, ya. Jadi dalam hadis ini dikatakan sesungguhnya Allah itu malu, ya. Kapan Allah malu? Yastahyi min abdihi, Allah akan malu kepada hambanya, idza rafa'a yadayhi ilaihi ayyaruddahuma sifra, apabila hambanya itu meminta kepadanya dengan mengangkat tangannya. Kemudian apa? Allah tidak memberikan apa-apa. Sifra itu kosong. Jadi ketika kita mengangkat tangan seperti ini, tidak Allah berikan apa-apa, itu Allah malu, Bapak dan Ibu. Ya, tapi jangan kita bayangkan malunya Allah bagaimana, tidak boleh, ya. Tapi kita harus yakini, artinya apa? Ketika kita meminta tadi, lagi-lagi pasti akan Allah kabulkan, ya. Atau dalam hadis yang lain dikatakan, wa an Umar radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza madda yadayhi fi du'a lam yaruddahuma hatta yamsaha bihima wajhahu, akhrajahu at-Tirmidzi walau syawahid minha hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma inda Abi Daud wa ghairihi wa majmu'uha yaqdi bi annahu hadis hasan. Daripada Umar radhiyallahu taala anhu, ya, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan Rasul, kata Ibnu Umar, idza madda yadayhi fi du'a, apabila mengangkat tangannya di saat dia berdoa, lam yaruddahuma hatta yamsaha bihima wajha, itu tangan, kata Ibnu Umar, tidak langsung dibalikkan oleh Rasul. Sampai kapan? Sampai ia mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Nah, ini sudah kita lakukan, Bapak dan Ibu. Ketika kita berdoa, walhamdulillahirabbil alamin, itu tangan kita usapkan wajah kita. Nah, itu yang dilakukan oleh Rasul, ya, dalam hadis ini. Nah, oleh karenanya mengangkat tangan itu adalah merupakan tuntunan di dalam berdoa. Nah, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian tuntunan yang lain apa? Ketika kita berdoa itu adalah mencari waktu-waktu yang mustajab di saat kita berdoa. Di antara waktu-waktu yang mustajab setiap kita berdoa itu kapan? Ya, setiap hari itu ada di sepertiga malam, Bapak dan Ibu. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala katakan, Allah itu senantiasa turun ke langit dunia di sepertiga malam. Maka apa kata Allah dalam hadis qudsi itu? Mayyad'uni fa astajibalah. Barang siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Wa may yastaghfiruni fa aghfirlah, dan barang siapa yang meminta maaf kepadaku, maka akan aku ampuni. Wa may yas'aluni fa'utiyah, dan barang siapa yang memohon kepadaku sesuatu, maka akan aku berikan. Itu sepertiga malam. Kemudian waktu yang mustajab yang lain kapan? Bainal adzan wal iqamah. Ya, dalam hadis dikatakan ad-du'a bainal adzan wal iqamah la yurad. Doa yang dipanjatkan oleh seseorang di antara azan dan iqamah itu tidak ditolak oleh Allah. Nah, jadi kalau bisa, ya, ketika kita sudah mendengar azan, kita sudah berada di masjid. Karena apa? Setelah azan itu selesai dikumandangkan, nah, setelah kita melakukan ibadah sholat qobliyah mungkin, nah itu adalah waktu yang mustajab.
Ya, doa di antara bainal adzan wal iqamah. Kemudian waktu-waktu yang lain, ya, waktu-waktu yang lain itu kapan? Seperti waktu-waktu yang istimewa, Yaumul Arafah, ya, Yaumul Arafah. Kemudian waktu-waktu yang mustajab lainnya, hari Jumat, itu waktu yang mustajab untuk berdoa, terlebih setelah sholat asar, itu adalah waktu yang mustajab. Waktu berbuka puasa, itu juga waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Dia. Dan banyak lagi waktu-waktu yang lainnya yang kiranya dapat kita ambil hikmah atau ambil waktu tersebut untuk senantiasa berdoa kepada Allah. Nah, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, kiranya ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Allahumma amin. Kiranya ini saja dapat kami sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qad istawda'naka ma 'allamtana fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaih wa la tunsina anhu ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa na'udzubika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma fihi. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillah tawakkalna 'alaika ya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'i wa saqam wa umran tawila wa amalan mutaqabbala wa waladan saliha wa rizqan halalan tayyiban mubaraka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhal wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Min fadlik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.